Ya. Filmnya pendek ya hari ini ya? Iya, 40 menit. Selamat malam. Malam. Kalau tidak salah ini film Jujur pertama kali yang kayak bener-bener ada emosinya ya. Ya, Dan sekian banyak film yang masuk akal. datar. Bener-bener bikin emosi. Pertama kali warna sih. Iya, pertama kali warna juga. Akhirnya berwarna. Refreshing ya. Refreshing. Komentar mungkin sebelumnya? Mau komentar? Ya udah satu. Kasih kan? Edo komentar? Kalau aku pikir sebetulnya pengen tahu apa yang kamu sudah belajar. Oh, ya, udah. Belum. Baru baca ini. Aku belum baca sih, tapi kayak program TV ya. Tapi sejauh yang saya belajar itu Tapi pakai seluloid lah itu. Iya, maksudnya artinya Cuma bentuknya seperti uh, TV ya. ya kesannya sih narasi terus ini. Cuman memang narasinya lebih kayak yang bikin ini tuh yang anaknya ini kan? Iya kan? Sutradara. Ya, kelihatannya begitu ya. Atau fiksi? Tadi kan soalnya dia siapa-siapa S ini S itu S ini S gitu. Iya sih di sini ada dibilang Cuman videonya masukkan asli unsur ya. fiksi terus ada aktornya. Iya kayak videonya kayak asli. asli. Cuman diperankan sama orang lain gitu. Iya, ini dibilang memasukkan unsur fiksi. Apakah? Oh ya, bagaimana film ini? Ini masuknya sih ke sini sih. Dan setelah tahu bahwa subjeknya diperankan oleh aktor, bagaimana pendapat Anda tentang dokumenter ini? Ini langsung poin 3 sih. Iya, iya benar-benar. Oke, itu sebelum aku tahu bahwa ini diperankan oleh aktor, nggak kebayang sih. Cuman kesan fiksinya itu tidak seperti dokumenternya itu karena Benar menceritain dia. enggak, karena waktu mereka ngobrol berdua itu ya jelas ada kameramen di sana ya. Lihat. Iya. Ya, zoom in, zoom out ya. Sebab nggak, iya lah itu yang nggak masuk akal kan kirain. Oh kira ini suaminya. Tadi tuh lagi mikir siapa yang megang kamera ya kan? Dia kayak cerita sama orang gitu. Berarti kan dua cewek tadi itu cuma aktor. Dua cewek tadi kan berarti cuma aktor. Memerankan kakak beradik yang orang tua mamah dan ibunya nggak asik. Tapi Nggak asik. footage-nya tuh Versi mereka dia, juga. kan? Video itu mereka juga nggak sih? Ya itu. Tapi suaranya suara sutradaranya ya. Suaranya Itu suara dia sutradaranya. narasi. Oh ya nanya dong, Iya. Valisi sama Speed itu apa sih? Apa itu? Yang tadi bilang obat-obatnya tuh apa sih? Valium, Valium valium penenang. 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 Kalau speed itu lebih ke itu psikotropika ya, kayak Kayak lebih keras. ganja. Biar melek terus. Speed itu banyak dipakai sama Olahragawan. anak-anak kuliah, olahragawan ya. Kayak doping gitu ya. Kayak doping. Masa? Pernah baca sih sepintas pernah di baca. Kalau doping baru kayak obat-obatan itu baru tahu, cuman Cuman nggak jenisnya tahu mungkin. namanya, jenisnya. Mungkin kayak ekstasi gitu model-model. Iya, sekarang Kan tuh, banyak tuh sekarang pemain-pemain olahraga pakai kayak gituan semua. Iya. Kalau istilah speed yang aku dengar untuk pecandu-pecandu biasanya mahasiswa-mahasiswa itu kalau party ya pakai speed. Oh iya, kan ada versi kalau kayak gitu. ya kalau istilah Versinya lokalnya beda. koplo gitu ya. Ya. Mana jenisnya kan macam-macam. Iya. Aku agak kelewatan tadi, Henry itu siapa ya yang memperkosa dia itu? Iya, enggak Ya, ada suami, nggak suami jelas. kedua. Iya, Kayaknya suami. Suami kedua. Ya Oh, suami nggak tahu kedua. atau kedua atau ketiga tapi, Kayaknya dari tapi cerita ayah satu benernya rumah. udah mati. Terus dia istri dia Iya, kawin nangkapnya lagi. cuma suaminya aja sih. Hah? Nangkapnya cuma suaminya tapi nggak tahu kayak. Iya kan suami benernya udah mati, terus dia kawin lagi. Bapak tirinya lah. Yang- Ini bapak tiri. bapak terima yang terakhirnya dia pergi bawa satu set tempat tidur Dia itu kabur. Henry itu ya berarti kak. Pergi ke mana ya? Kan Yang di paling awal pertama Yang kali dia pergi ke Hawaii kan mamahnya yang pergi ke Hawaii. Mamahnya aja. Kan Habis sebelumnya cerai. kan dibilang Nah. cerainya Tapi itu. nggak tahu cerai sama yang Nah, mana. ya itu Tadi ya. ada deh, tadi ada
kok namanya, cuman tadi Pas ada pertama tuh kan dia bawa set Iya, peralatan satu set tempat tidurnya tidur. itu. Gitu. Sama set sepatu itu. Ya kayaknya memang ini membawa satu gaya dokumenter yang lebih jauh lagi dari yang 1, 2, 3, 4 ya. Ini udah mulai batas antara dokumenter sama fiksi makin Kayaknya ini kalau di Indonesia tuh termehek-mehek itu loh. Bener. Ternyata yang diangkat di itu TV itu loh. sering. ya. Mehe-mehe itu apa sih? Jadi kayak misalnya bapaknya kabur kemana terus Suruh ada cari, seseorang yang ya. apa Kasih namanya tahu. di setting jadi mencari bapaknya terus di syuting nyari-nyari. Terus Terus dia, kemudian dia duduk aktor di wawancara terus syuting dia lagi nyari-nyari kemana, duduk lagi ngomong lagi bapaknya gimana. Jadi antara dokumenter sama fiksi Iya. Ya reality show kalau yang itu. Tapi itu yang main artis-artis juga kok Kak Virus. Iya. gitu Bukan ya. orang-orang, Bisa bukan juga. yang ngalamin gitu. Iya bener ya, show ya. Zaman dulu sudah ada ya. Berarti tadi Tahun berapa bagaimana ini? film ini berbeda? 78. Bagaimana film ini berbeda dengan tradisi dokumenter jurnalistik yang sudah dibahas sebelumnya itu? Nah, semakin lemah lagi batas. Mungkin obat batas. Coba tanya yang lain. Iya. Ada yang pendapat lain? Karena ya, Selain ya itu Sama jauh tujuh dan satu. udah kalau tujuh satu oke lah. cross sama fiksi. Heeh. Terus itu kalau emang tahun 78 tapi obatnya itu dibilangnya tahun 79. 71. Ada yang 79. Ada yang 79, ada yang 79. Oh, itu kategori itu tuh trivia. Goofs. Oh iya Goofs iya. kesalahan. Oh, ada Kesalahan yang dalam semua film. Nah, tapi Ada mungkin 79, iya. tapi mungkin proses. Jadi kapan film ini dimulai proses pembuatannya mungkin memang proses panjang. Orang produksi 78. Tapi kalau dibilang 78 berarti rilisnya 78. Walaupun dia Oh iya, rilisnya Iya. 78. Salah itu berarti Goofs. Hebat Toto menemukan Nah, tapi Goofsnya. tapi untuk apa dia bilang itu 79? Salah. Di obatnya salah itu. karena ini kan Kan ini settingan. rekayasa, ini kan settingan, ini aktris. Ya, cuman bayangkan kamu bikin film tahun 78, kenapa dia bilang 79? Atau terjemahannya nggak expirednya? salah mungkin. Terjemahannya salah. Enggak sih. Kayak kita Perasaan bikin sih film bukan 79, kayak kalau aku denger bahasa Inggrisnya kayaknya dia bilang 71. Iya. Tapi Iya, ada ada sebelumnya. sebelumnya. Oh, ada. Ada. Jadi pertama tuh yang bilang 79. 79 Oh, terus ini ini ada lagi lagi 71. Ah, itu Goofs tuh. Nah, tapi kalau juga. kalaupun Goofs, bayangkan kita bikin film 2014. Untuk apa kita salah sebut oh ini tahun 2015 gitu. Bagus. Nah, ya, gitu ya. Mungkin juga ini tuh seakan-akan itu kan mereka kan kayak pas seakan-akan si mamahnya udah mati. Ya kan? Jadi dia bongkar-bongkar rumahnya. Jadi itu. bongkar-bongkar kan. Tapi Pak itu tidak mungkin tidak sengaja kalau dia bilang kalau benar memang dia bilang 79 rasanya tidak sengaja itu rasanya nggak mungkin lah dia tidak sengaja Rasanya ngomong soalnya 79. pasti aneh kalau sekarang masih tahun 2017. Iya. Ini 2015 pasti mikir lah seenggaknya. Nah, pasti tidak mungkin kita ngomong bahwa oh, ini obat tahun 2015 pasti kita terasa bahwa itu tahun depan bukan tahun sekarang gitu kan. Kalau misalnya 2000 tahun sebelumnya masih logis lah, kalau Iya. tahun depan kadang-kadang kan kalau nulis tanggal aja Januari Februari masih bawanya 2013 bukan 2014. Pasti sebelumnya ya. Kenapa Untuk masa berlakunya sampai 79. Iya, bisa jadi mungkin Iya. berlaku obatnya. Expired. Expired. Tapi emang terasa sih tadi itu ketika mereka dialog ngobrol. Kameranya. Terasa settingannya itu, artinya obrolan itu sengaja dibuat gitu. Terasa sih itu bukan kayak kalau Pas kita bikin nonton buah tadi itu. observasional kan Hmm. beda ya. Ya, ya. Emosinya ketika dia misalnya ngobrol sama istrinya gitu ya, ketika kamera ada di situ. Kalau yang ini terasa gitu. Tapi bagus sih mereka bisa tampil natural ya Iya. meskipun Enggak kan. itu katanya dialognya pun ada skenario-nya gitu ya, cuman mereka bisa tampil natural bagus. Footage. Ya ini yang Oh ya, apa peran footage masa kecil sih? Itu yang membuat kesan dokumenternya. Footage itu kalau ya, menurut aku footage ya, itu ya. mengentalkan kembali. Kayak buat dramatisasi. Ya, dramatisasi dan kita mendapat kesan dokumenternya dari kalau aku ya dapat kesan dokumenternya itu dari footage.
waktu dia dialog berdua, ada kameramen yang tidak disebut-sebut gitu ya, tapi seolah-olah ya kelihatan terasa diadegankan, tapi begitu masuk footage foto-foto segala macam itu, aku merasa dikembalikan lagi bahwa ini film dokumenter. Kalau dia nggak pakai acting wawancara itu, cuman foto arsip sama Narasi. voiceover, Voiceover. bisa jadi poetik ya sebenarnya. Iya sih. Menurutku kok bagusan kalau dijadiin poetik ya, kalau ini memang kisah nyata tentang refleksi kesan Tapi dia enak terhadap sih, sama narasinya ibu. juga enak didengarnya, terus kayak nadanya juga. Iya, kalau narasinya. Iya, bisa jadi poetik ya, karena bagus, menarik juga, karena dia kayaknya ya aku suka sih dia ngulang-ngulang gitu, lucu dia jadi kayak gerakan gitu kan ya. Itu boleh Bagus, balik. bahkan kadang-kadang kayaknya ada beberapa yang cuma foto ya, Foto. Juga yang menarik bayang. sih ya, itunya menarik. Bagus. Dibanding narasinya sebenarnya. Lahir. Jadi dokumenter juga ternyata nggak nyangka juga ya, maksudnya suatu akhirnya harus diputuskan kan mau dibikin dokumenter apa gitu ya, sesuatu itu, atau dari awal udah harus memutuskan nih mau bikin dokumenter apa nih, atau diambil dulu semuanya footage-nya, atau maksud pertanyaanku adalah gini, Dari segi bentuk. ngerti nggak? dokumenternya. Iya maksudnya, Aku pikir sih harus dari awal. jadi harus Karena dari awal ya. Secara teknis pengambilan akan berbeda kan. Ketika kita memang membutuhkan, apalagi misalnya pengen yang observasional gitu kan udah jelas harus pasti kita mengikuti mereka dan soundnya harus bagus. Tapi kalau kita memutuskan untuk yang kayak ada wawancaranya gitu kan, nggak masalah lah, ntar kita wawancara kok. Tik-tik aja. Semua berarti dengan topik yang sama, dia sebetulnya bisa jatuh ke dokumenter politis juga. Tapi sekarang ini Tapi kan udah udah nggak pernah disebut-sebut profesional. lagi kan ya, jenis-jenis kayak gini ya. Kenapa? Kan udah nggak pernah disebut-sebut lagi kan jenis, masih nggak sih? Aku Iya. pikir sekarang ini kan sekarang ini eranya sudah masuk ke era lain lagi, di mana kayak gini, kalau lihat di dunia musik, kalau dulu masih jelas ya jazz ada swing, ada big band, terus ada rock, jelas rock, heavy metal, jelas heavy metal. Kalau sekarang coba kita dengar Radiohead gitu, apa nih? Oke, ini alternatif, tapi alternatif apa nih? Dia nyampur antara jazz sama rock, sama udah nggak jelas lagi, Latin bisa masuk di sana juga gitu. Semua sekarang makin kesini makin modern, orang makin mencari terus kan, bahkan keluar dari kota, keluar dari batas-batas, sampai akhirnya ya ini kelihatan, ini trennya yang lebih baru lagi daripada yang kemarin kan, yang TikTok 4, 3, 2, 1 itu perkembangannya makin lama memang makin campur antara batas antara fiksi dan dokumenter, makin nggak penting gitu. Film ya film gitu, nggak usah lagi pusing apakah ini fiksi, apakah ini dokumenter. Film. Ini film, kamu nikmati gitu. Dokumenter pun kan selalu dipertanyakan, memotret kenyataan gitu, merekam kenyataan. Sampai sejauh apa kamu bisa merekam kenyataan? Kenyataannya kamu ngedit. Kalau kayak gini aku jadi bingung. Bukan bingung, jadi kan dia bilang jenis dokumenter ini, khususnya film ini, dengan sadar memasukkan unsur fiksi. Film Argo misalnya. Argo atau apa sih? Ya, Ben Argo. Affleck itu. Jadi Argo itu adalah suatu misi, dia pura-puranya bikin film Argo untuk kemana sih, ke Timur Tengah gitu ya. Ya. Waktu itu ada konflik politik gitu, dan dia harus menyelamatkan orang-orang yang bekerja di kedutaan Amerika gitu. Dan ini kan film, ya ini film Hollywood, biasanya Hollywood, tapi diangkat dari kisah nyata. Itu bahkan dokumenter bukan? bahkan adegan-adegannya pun ya Argo, Iya. atau Schindler's List misalnya. Iya, berarti semua film-film fiksi yang diangkat dari kisah nyata itu dokumenter bukan? Diadegankan kembali. Kan diadegankan kembali dari kisah-kisah, dari cerita-cerita, dari dokumen otentik ya sebenarnya. Nah itu apa? Itu dokumenter bukan? Itu dokumen otentik.
Ini kan reenactment kan dia masuknya ke festival dokumenter atau festival nah fiksi gitu ya. Iya. Tergantung produsernya. tergantung besar ya. Ya, dia menyebut itu. Akhirnya iya betul. Akhirnya tergantung si seniman kok. Aku melukis sesuatu jebret. Oke ini orang bilang, oh ini abstrak ekspresionis. Enggak, ini pop art. Ayo, mau ngomong apa? Terserah yang bikin. Terserah yang bikin. Akhirnya terserah yang bikin. aku bikin rekaman gitu. Ini apa? Ini underground ini. Enggak, ini jazz. Tapi sekarang juga Aku ada musisinya, aku yang bikin dan akhirnya aku bikin jazz. Aku ikut lomba Ayo, ya, mau ngomong festival apa? jazz. Iya, iya. Tapi Kan sekarang gitu. itu kayak dokumenter itu kayak dilihatnya sama orang-orang tuh bukan nggak ada pokoknya nggak ada aktor kayak real gitu. Kalau dokumenter itu Ya berarti itu kan sekarang jadi kita jadi kalau aku gara-gara ikut TikTok ini jadi sadar bahwa itu salah kaprah. Tapi gini, Betul, ternyata tapi ada gini. yang tapi kan ada yang waktu itu yang kemarin di Oke, tapi gini, istilahnya nah gitu kan kamu bilang tidak ada aktor. Nah sekarang ini dokumenter, aku shoot kalian lagi diskusi. Ya kalian aktor, Iya. maksudnya aktor yang aktris disengaja dulu gitu. gitu. Nggak ada aktor yang di set up gitu. Oh ya maksudnya seperti itu soalnya waktu itu kayak kemarin kayaknya saya baca di buku di berapa perbedaan antara dokumenter sama fiksi gitu. Iya. Itu kayaknya ada di situ juga. Ya ini memang mendorong sampai batas Iya, yang ini benar-benar sampai batas yang sulit jadinya. yang kan? sulit untuk Maksudnya ditentukan pertanyaannya lagi. gitu. loh itu tadi film Argo kan dokumenter dong gitu kan? Dia Karena- bilang gini, Akhirnya kan dia bilang dokumenter fiktif tidak. Halaman 4, tolong dibaca buku kita halaman 4. Itu loh paragraf pertama, bener nggak? Jadi menarik perhatian ke kemungkinan konstruksi cerita dalam dokumenter dibentuk sebagai representasi. Jadikan jenis dokumenter ini yang paling sadar dan skeptis terhadap kata realitas itu sendiri. Begitu seseorang direkam di kamera, ya dia adalah aktor. Sama kayak yang pas yang waktu dok yang apa di blog yang 4 tuh loh yang si cewek yang kita bilang aduh lebay banget sih gitu. Yang nangis terus kerjanya. Wah nggak tahu. Iya, itu kan itu dia beneran dirinya bukan sih gitu kan. Iya. Kayak Ada kamera di sana. Ada kamera Kamu loh, gimana? gitu. Kamu direkam. Ya udah kalau begitu kamu direkam ya kamu adalah artis dari kamera itu. Soalnya kalau dokumenter ini kameranya sembunyi-sembunyi gitu ya. Candid ya. Candid kamera. Nah ini kalimat yang menarik nih. Halaman? Itu tuh masih di situ tuh. Oh, di situ. Rekonstruksi kejadian dimunculkan sehingga mengajak kita melihat dokumenter sebagai apa adanya, yaitu sebuah konstruksi atau representasi. Berarti kalau representasi berarti yang kayak argo-argo gitu dokumenter juga berarti. Bingung kan jawabnya kan? Karena kemarin baca ini, Bapak baca wawancaranya si Udin. Di situ dia menggarisbawahi bahwa kita nggak bisa bilang ini merekam kenyataan atau ini benar-benar kenyataan yang senyata-nyatanya, karena di situ ada saya sebagai sutradara, ada Soundman. ada yang Editnya. lain-lain, dan saya ngedit sesuai dengan kemauan saya. Iya. Gitu loh. Itu yang dia bilang. Kenyataannya kan Gitu. bisa Tapi aja kemudian berubah. ketika dia merekam itu tanpa merencanakan si anak ini mau ngapain, dia tinggal ikutin aja gitu. Mungkin nggak tahu si Argo itu apakah si aktornya tar ulang. Atau misalnya Wong Kar-wai waktu bikin In the Mood for Love tanpa skenario. Udah kamu main, Nah. kamu ngomong ini, syuting. Iya kan? Kalau kamu pasangan jatuh cinta, dah ngomong dah. Cara dah, tak syuting. Ayo itu dokumenter. Tapi mereka bukan pacarnya, aktor, jadi bukan dokumenter. Mau acting aja. Cuman beraksi aja. Tapi aktor yang sengaja. tapi kan Iya. itu mendokumenterkan adegannya. Semua film dong kayak gitu. Semua film dokumenter kamu dokumenter. Iya, makanya yang maksudku memang akhirnya kayaknya yang bikin program bingung ini kok jadi salah nangkap semuanya gitu. akhirnya enggak aku pikir gini,
akhirnya ya memang semua film adalah dokumenter, semua dokumenter adalah Film. Terus fiksi dari mana? fiksi gitu ya, fiksi dan dokumenter. Semua fiksi adalah dokumenter dan semua dokumenter adalah fiksi. Memang akhirnya nggak ada batasan lagi gitu. Iya, pada akhirnya balik lagi ke Pada sutradara akhir- atau produksinya. Ah. Kamu bikin film apa? Film dokumenter. Udah. Dan ini akan semakin ekstrim. Aku sih nggak tahu ya TikTok 5 kayak apa. Yang 6 maksudnya. Yang 6 itu performatif. Aku nggak tahu. Menurutku Tapi dokumenter itu misalnya Werner Herzog bikin dokumenter tentang gua yang ada lukisan manusia prasejarah, itu desas dokumenter gitu kan, dokumentasi gitu kan. tapi caranya dia Tapi memberi kan dia juga narasi. menarasi juga. Dan dia masukin narasi itu setelah ya. Iya. Nggak langsung kan, nggak langsung Enggak digambar. langsung, enggak lah. Tapi bentar ya, pertanyaannya ya memang ini aneh sih. Ini aneh juga ya. Kembali ke pertanyaan yang aneh. Dokter lain. Sutradara disarankan dirasakan dalam penyusunan gambarnya. Bisa di Tapi itu ceritanya kisah dia sendiri atau itu skrip juga? Apa ini? Sepertinya sih kita sendiri ya. Kayak Kisah Iya. yang ada gitu. Memang aku pikir tadi apa namanya? Dari foto-foto itu bahan bakunya gitu ya. Ada foto-foto si orang yang mengalami itu. Kemudian ketika proses pembuatannya ternyata si orangnya udah tua atau apa, udah dicari tokoh yang bisa merepresentasikan seperti termehek-mehek itulah gitu. Aku kebayangnya begitu jadinya gitu. Kalau kamu lihatnya gimana Retno? Kenapa? Retno. Sama kayak nyeritain kayak apa tuh Titanic itu kan juga gitu, orang tua terus memeraninya kan balik waktu mudanya seperti jadi orang lain yang memeranin gitu. Ya, Yang itu juga salah terakhir-terakhirnya. satu cerita. Itu dokumenter atau enggak gitu? Ya kan itu kan juga sejarah juga terus dibuat ke film nah seperti itu. Berarti Udah bisa pernah dia terjadi. Titanic bisa masukin festival film dokumenter ya. Tapi kejadian-kejadiannya di Kejadiannya kan semua, sudah. kejadian-kejadiannya semua. Kalau itu ada genrenya lagi, mockumenter. Dokumenter kan pura-pura. Tapi Iya, itu kan jangan pura-pura kejadian. si nenek tua itu dan di akhirnya diwawancara. Iya, dokumenter apa sih? Gitu. Iya. Komedi Malam atau Minggu enggak? Miko nonton ya. Apa? Oh, malam minggu. Apa sih Jadi Filmnya ada kayak inilah apa namanya? Dia Aneh. cerita, dia Apa sih? Itu Wih, dia lucu duduk banget. dia Dia wawancara. dia rajin nonton TV juga ya. Kenapa? Kamu Dia tidak punya tahu anak, nonton dia TV punya juga anak. ya? Enggak, Itu kan juga nonton ada. TV-nya nggak pernah. Kebetulan kan ada filmnya. Terus ya aku Lucu. kan menulis resensi tanpa menonton film, jadi aku harus mencari resensinya di mana-mana. Dan ya itu Lucu kan banget. di YouTube ada sih. Itu fiksi yang dibuat seperti style dokumenter gitu. Aku Jadi nggak dia pernah bikin nonton. film fiksi ya, ada wawancaranya. Oh, hari ini kesel banget nih kayak gini. Habis itu kayak digambarkan apa yang dia ini tadi. Terus taranya diwawancara. Oke. Terus dokumenter saya gaya itu baru dokumenter sih. apa ya? Kenapa Ana? Dokumenter saya itu dokumenter apa ya? Nah, dokumenternya Ana Itu memang bisa dimasukin. itu sebenarnya masukin mirip scene dan dokumenternya dokumenter. Ana sebenarnya mirip ini ya. Iya, itu kan footage juga Iya, ya, gitu. cerita. Iya, ini ya dokumenternya bisa masuk ke sini. Iya, Ana, Refleksi. kamu bikin dokumenter refleksif tuh. Oh, iya. Iya, benar. Karena dia menceritakan Sekalinya perasaannya bikin kan. film Dan kita selalu bisa masukin itu ke festivalnya kategori fiksi. Ini paling enak kalau masukin film mana? Fiksi Iya. masuk. Wah ini kayaknya kemungkinan menang dokumenter. Masukin dokumenter. Nanti jurinya, lu kemarin nih menang fiksi. Kenapa sekarang masuk buku? Berapa menit nih? Oh ya udah. Pokoknya udah kejawab Lagi, semua. Pak. Gimana? 12 menit. Poin-poinnya udah semua sih. Semua ya. Kan yang bagaimana film yang berbeda dengan tradisi dokumenter jurnalistik yang sudah dibahas sebelumnya udah makin mengabur. Peran footage masa kecilnya untuk mendebalkan dokumenter kesan dokumenternya. Terus setelah tahu subjeknya diperankan oleh aktor, bagaimana pendapat Anda tentang dokumenter ini?
Makin nggak jelas. Tahun depan ada lagi nggak ya program ini? Bagus ya program ini, cuma jangan sebulan sekali kayaknya ya. Dalam setahun mungkin ya harus kasih 6, jangan 6 bulan, ini 6 bulan ya. Ya, tanya sama Amel. Ya kalau sebab kalau buat 6 bulan Tergantung itu ya bahan agak apa. padat juga Tahun sih. depan anaknya Amel umur 1 tahun. Artinya Artinya ntar lagi masuk musik fantasi. Oh, Amel udah. Oh. Ya, Amel kan baru melahirkan. Kapan? ya kan nggak harus Amel, kan ada Indok lagi 3 punya orang. program ini produksi, sekarang disuruh ngajuin proposal. Oh, ya? Iya, baru tadi aku lihat. Indok punya. Oh. Tapi ininya tuh suara-suara yang hilang temanya. Siapa yang handle? Ini masih si Sofi. enggak. Apa yang tadi di bawahnya? Kita kan dapat Apa piagam ini? nih, Ya, kayaknya. datang semua Dikdok. Kita bisa bikin loh tuh. Bisa bikin ini dong. Bisa bikin pitching. Masukin. Hah? Dapat piagam. Nggak bercanda, nggak dapat. Sertifikat lu. Nah, kalau punya ide Iya, yang menarik bedanya piagam sama tentang sertifikat sesuatu tuh apa yang sih? suara yang hilang di sekitar Piagam tuh kayak penghargaan, kalau sertifikat tuh Tanda terima kasih. kayak tanda Oh, gitu? Sudah mencapai sesuatu gitu ya. Piagam. Ya, coba. Saya nanya ke guru bahasa Indonesia, dia juga bingung. Loh. Iya. perbedaan apa? Piagam. Sertifikat Piagam kan kan- certify. Ya, Certify sertifikat kalau dia sesuatu udah. bahwa kamu sudah Oh, melaksanakan piagam sesuatu. itu bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Piagam Sertifikat itu itu dari bahasa Inggris, sertifikat. Oh, gitu. Berarti bahasa Indonesia Intinya sama. sertifikat tuh Tapi piagam. kamu nggak akan bilang ini sertifikat Itu reward tanah, kalau- ini sertifikat tanah, Piagam. bukan piagam tanah. Iya. Weh, ini ditutup dulu nah. Wes nah. Terus, Ditutup Tutup dulu. Oke, jumlah penonton dari berapa ya? Ingatnya 8. Sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, belum 6. Semoga berjumpa lagi di dokumenter selanjutnya dengan jumlah yang lebih banyak. Minggu depan ya? Minggu depan. Tanggal berapa minggu depan ya? Cepet sekali Oh mepet. iya, Sabtu depan. Oke, Langsung Waduh. udah Dan- ujian udah langsung. mari kita party minggu depan. Minggu depan ada selamatan nggak? Potong tumpeng. Berhasil menyelesaikan. Lepasan. Ayo, siapa yang pernah bolos? Simbolis Aku. ditutup mau di stop nih rekamannya. Simbolis.